Rekan-rekan mungkin sudah melihat bagaimana disc brake akhir-akhir ini menjadi sangat-sangat umum dipakai oleh sepeda-sepeda, terutama sepeda-sepeda baru. Lalu apa yang akan terjadi dengan rim brake dan bagaimana masa depan sepeda dengan rim brake? Kita akan bahas di video saya berikut ini. Seperti yang kita ketahui, banyak rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya, apakah saya harus beli sepeda dengan rim brake atau haruskah saya upgrade ke disc brake? Apa yang terjadi dengan masa depan sepeda dengan rim brake? Apakah benar akan menjadi punah? Lalu bagaimana dengan sepeda saya sekarang? Banyak pertanyaan bersilih berganti. Saya akan membahas tentang rim brake dan disc brake, beberapa keuntungannya, dan semoga rekan-rekan bisa membuat keputusan apabila hendak upgrade atau hanya ingin menambah pengetahuan rekan-rekan. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Tentunya kita sudah lihat bagaimana industri sepeda akhir-akhir ini sangat mendorong kita untuk pindah ke arah disc brake. Saya sebagai salah satu pemakai disc brake sangat-sangat mengerti mengapa teknologi ini sangat dipush oleh industri sepeda dan disukai oleh para pesepeda pada umumnya. Sekali lagi saya tekankan, saya bicara di sini adalah disc brake yang hidrolis atau hydraulic disc brake. Lalu apa sih positifnya dari menggunakan disc brake? Yang pertama adalah tentunya stopping powernya sangat bagus dan sangat kuat ya. Dengan hentakan yang sangat kecil, kita bisa memodulasi rem kita sehingga sepeda kita bisa berhenti dalam jarak yang lebih pendek dan tentunya kita bisa bersepeda dengan lebih aman dan selamat. Dan juga dikarenakan menggunakan metode hidrolis, drifter kita ini sangat-sangat ringan ya untuk ditarik. Tentunya ini sangat membantu kita apabila kita sedang mengendalikan sepeda. Tidak lagi kita perlu menggunakan keempat jari kita atau kelima jari kita untuk menekan rem secara maksimal. Lalu disc brake juga memungkinkan kita bersepeda di cuaca yang buruk atau hujan tanpa kehilangan stopping power. Karena memang yang dihentikan adalah disc brake-nya yang berada di tengah-tengah, dan permukaan disc brake ini apabila basah masih tetap berhenti dengan kekuatan yang sama, sehingga ketika kita hujan kita tidak harus khawatir apakah sepeda saya bisa berhenti dengan cepat atau tidak. Sehingga ketika kita menggunakan hydraulic disc brake, yang terjadi adalah sepeda kita memiliki kekuatan berhenti yang sama. Ketika menggunakan rim brake, cuaca kering kita tarik itu stopping powernya itu bagus, tapi ketika basah sedikit agak sedikit loose ya. Dan ini tentunya berbahaya apalagi kita dalam keadaan emergency. Jadi positifnya disc brake ini terutama juga di cuaca yang buruk. Yang ketiga itu adalah positifnya adalah kemungkinan kita menggunakan ban yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, rim brake itu terbatas mungkin maksimal 25, 28 itu mungkin sudah mentok banget ya. 25 itu paling besar. Dan seperti kita lihat di sini, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kita sudah mulai menyadari bahwa ban itu semakin besar tidak berarti semakin lambat. Ban semakin besar malah menambah grip serta membantu rolling resistance dari sepeda kita. Karena tidak banyaknya hentakan-hentakan serta ajurut-ajurutan sepedanya ya, kita bersepeda dengan lebih efisien dan akhirnya malah bisa menghasilkan average speed yang lebih cepat. Sehingga walaupun di atas kertas ban 23 itu lebih tipis dan lebih aerodinamis daripada ban 28, tapi di real world scenario ya, ban yang lebih besar itu di aspal yang lebih kasar pada akhirnya lebih efisien. Dan ini hanya dimungkinkan dengan menggunakan disc brake. Karena memang tidak ada keterbatasan menggunakan besarnya ban. Bahkan misalnya seperti sepeda saya di belakang ini, karena clearance-nya cukup besar, saya bisa menggunakan ban yang cukup besar juga sampai 30C misalnya ya. Dan ini akan memungkinkan saya menggunakan sepeda saya sebagai semi gravel juga. Sehingga fleksibilitas kita dalam menggunakan teknologi ini tidak terbatas karena memang rim brake kita tidak cukup untuk mengakomodasi besarnya dari ban kita. Satu lagi yang harus kita ingat ketika menggunakan disc brake adalah rim wear, yaitu permukaan rim kita tergerus oleh permukaan rim brake. Ini memang biasa terjadi. Dan bahkan di beberapa aluminium alloy rim ya, itu ada indikator yang memperlihatkan seberapa habisnya rim kita sudah terpakai karena memang terus bergesekan dengan permukaan rim brake. Ini memang tidak terlalu masalah ketika menggunakan alloy wheel. Ketika dunia industri sepeda mulai beralih ke carbon wheel, ini menjadi sedikit masalah karena carbon wheel tidak murah. Juga relatif lebih cepat habis permukaan rimnya dibandingkan alloy biasa. Oleh sebab itu juga memang rim brake khusus untuk karbon itu karetnya memang juga khusus. Walaupun demikian tetap ada keterbatasan ya, misalnya panas dan memang gesekan yang terus-menerus tanpa bisa dihindari, itu memang suatu saat nanti kita harus mengganti rim karbon kita karena memang permukaan rim untuk brake itu sudah habis. Nah ini tidak ada masalah dengan hydraulic disc brake karena yang kita harus ganti hanya rotornya. Jadi cukup ekonomis walaupun harganya sedikit lebih mahal ketika kita beli dibandingkan apa yang harus kita habiskan di kemudian hari. Hydraulic disc brake itu lebih cost efficient. Lalu ada beberapa rekan-rekan yang mungkin tapi rim brake itu lebih baik. Nah bagusnya itu memang rim brake satu adalah cost yang lebih murah.
Juga sepeda yang menggunakan rim brake relatif lebih ringan karena memang tidak ada cairan hidrolik, tidak ada reservoir hidrolik, dan tidak harus menggunakan rotor khusus lagi. Secara keseluruhan, sepeda yang menggunakan rim brake itu memang lebih ringan. Juga biayanya lebih murah karena memang teknologi sudah matang dan juga lebih sederhana. Yang pasti banyak rumor-rumor di luar sana yang mengatakan disc brake ini berbahaya. Karena memang pinggirannya dulu tuh tajam ya, walaupun sekarang pinggiran disc brake sudah tidak tajam, sudah tumpul dan relatif lebih aman dibandingkan rim brake. Dan banyak lagi hal-hal lain, misalnya karena terlalu pakem ya disc brake itu kadang-kadang pesepeda sering slip, ngesot gitu bannya ya ketika berhenti. Ya ini tentunya bisa kita akali dengan membiasakan diri memakai hydraulic disc brake. Apalagi yang saya sangat suka dari hydraulic disc brake? Menurut saya yang saya sangat suka adalah perawatannya. Saya menggunakan rem biasa itu, hati saya selalu was-was ya. Setiap 2 bulan atau 3 bulan selalu saya cek kabelnya. Ada yang putus, ada yang renggang, ada yang kurang bisa dites. Sebelum saya berangkat selalu saya cek dulu remnya, make sure semuanya dalam keadaan prima. Karena memang rim brake ini menggunakan kabel yang rentan dengan putus atau aus. Sedangkan menggunakan hydraulic disc brake, selama kita tarik drifternya dan sepeda bisa berhenti ya keadaannya 99% akan tetap seperti itu. Sangat minimal. Dan tidak banyak perawatan yang harus dilakukan selain apabila kita tarik ternyata sudah tidak enak lagi ya, misalnya sudah sedikit spongy atau terlalu soft, kita harus bleed mekanisme dari hydraulic disc brake kita. Mungkin ada gelembung udara dalam yang harus kita keluarkan. Juga mengganti hydraulic disc brake, kampas remnya itu lebih mudah, tidak harus disetting lagi, dicek lagi ya bagaimana. Angkat, tinggal ganti. Sedangkan rim brake itu kadang-kadang harus kita adjust lagi. Dari semua yang saya paparkan di sini memang terlihat disc brake ini banyak keunggulannya, dan ini memang alasan yang sangat masuk di akal mengingat banyak pesepeda dan industri sepeda itu sendiri yang mendorong kita untuk menggunakan disc brake. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan yang masih sangat suka menggunakan rim brake? Nah, tentunya di sini kita tergantung daripada arah industri sepeda mau dibawa kemana. Mungkin bagi industri sepeda memproduksi 2 jenis sepeda, ya rim brake dan disc brake, akan mempertinggi biaya produksi. Sehingga para manufacturer zaman sekarang sudah mulai cenderung memproduksi satu jenis rem saja, yaitu hydraulic disc brake. Dan juga pabrikan-pabrikan group set seperti Shimano atau SRAM, mereka mulai move ke arah hydraulic disc brake. Mungkin rim brake itu hanya tersedia di group set level bawah. Mengapa demikian? Karena memang secara biaya produksi lebih murah memproduksi satu jenis daripada beberapa jenis. Dan ini berakhir di mana dunia industri sepeda harus memilih, saya harus menggunakan disc brake atau rim brake. Dan dari keunggulan-keunggulan yang tersedia sebelumnya, memang kita tahu disc brake lebih superior dibandingkan rim brake. Sambil saya lanjutkan video, klik like dan subscribe, support saya terus. Mungkin ada beberapa hal lain yang membuat rekan-rekan berpendapat rim brake itu lebih baik. Dan itu benar, dan itu sangat-sangat benar. Rim brake teknologinya lebih matang, lebih sempurna. Banyak hal lain yang juga sedikit lebih superior dibandingkan disc brake. Akan tapi keuntungan rim brake dibandingkan keuntungan disc brake ini memang lebih banyak keuntungan disc brake. Dan juga ingat rekan-rekan ya, dari segi keamanan dan simplisitas kita dalam merawat sepeda, disc brake ini jauh lebih mempermudah hidup kita. Dan di sini mungkin saya lihat memang rim brake ini tinggal menghitung hari aja istilahnya ya. Jadi siap-siap saja mengalami kepunahan. Dan mungkin satu hari nanti rim brake ini hanya akan digunakan di sepeda yang lebih simpel atau sederhana, dan mungkin sepeda-sepeda yang bisa dibilang mid spec atau high spec ini semuanya akan menggunakan hydraulic disc brake. Sehingga mungkin rekan-rekan kalau memang masih jatuh cinta atau masih sayang dengan rim brake ya, untuk saat ini ya untuk beberapa tahun ke depan mungkin masih bisa ya. Akan tapi menurut saya nih ya, rim brake ini memang sudah akan mengalami kepunahan untuk para road cyclist ya. Oke rekan-rekan, bagaimana dengan video saya? Semoga berguna dan semoga memberi tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan. Apabila rekan-rekan butuh informasi untuk memilih road bike, silakan lihat di video saya berikut ya. Dan ingat, tetap semangat guys, serta salam pedal team.